Ya nggak apa-apa sih. Saya mungkin 2 kali tapi di seputar itu, tapi sebenarnya sudut pandangnya beda ya. Beda. Ada perbedaan. Ya yang penting jangan sampai 3 kali nanti dapat payung. Soalnya kadang ya yang tadi gue bilang, kadang yang justru malah yang LDR-nya ini yang berjalan. Kalau piring cantik. Piring cantik dong. Iya. Lumayan lah, paling nggak ada yang cantik walaupun cuma piring gitu. Balik nyambung di channel ini masih bersama gua Abram di alam. Gua Abram. Oh gua Abram. Enggak dong. Gua Abram. Oke. Gua bukan Abram, dia bukan Alam. Betul sekali. Ralat. Nah, sampai mana bahasan kita? So apa? Hah? Somai, soto. Silicon Web. Ya nggak Sorry. maksud gua lagi Soleh. amazed pada hari ini. Kenapa hari ini? Ya, gua ada jajanan, Terus? ada minuman menyegarkan. Terus? Dalam artian yang selama ini kan belum ada apa? Warung di seputaran kita. Oke guys, di sini di area kita ini sekarang ada warung. Warungnya itu jual Warung namanya warung pojok warung pojok. Ya. karena dia terletak di pojok. Jualannya apa aja, Mas? Pojok. Jualannya apa aja pojok. Yang kelihatan mata aja deh. Ya. Enggak, yang udah gue makan pisang goreng 3, Oke. donat, soto, teh Itu manis, itu banyak. Soto kopi. kapan makan Tadi sotonya? sore, Oh, pas gue belum datang. kerupuk. Soto ayam. Makan malam enak nih kayaknya soto ayam. Indomie. Kan jual Indomie juga. Ada. Terus donat kampung, gorengan, terus ini ada jajanan apa wafer bar, bukan wafer ya ini gitunya. Ya wafer. Iya, keju bar. Ada minuman dingin panas sama ya ada lah yang sifatnya sasetan sama yang sifatnya saksetan. Jadi kalau pada main ke sini sekarang, Jangan takut kehausan, jangan takut. yang penting punya uang. Yang penting punya keris Kris yang ada isinya. yang ada isinya. Atau uang cash. Uang cash juga boleh kok, uang cash boleh. Karena udah gak zaman tinggal KTP. Ya walaupun sebenarnya dari dulu nggak zaman, nggak ada yang mikir itu menjadi sebuah zaman bayar pakai KTP, nggak ada. Better lu bayar pakai nyuci piringnya. Oke. Nah itu masih dihargai, karena lu berusaha untuk mendapatkan makan. Iya. Benar loh. Tapi sebenarnya balik ke situ ya. Terkentut lu, duduk di lantai. Enggak, gue pikir gue tuh bukan orang tukang ngemil ya. Jadi gue pikir gue orang yang suka makan di jamnya, itu udah nggak ngapain. Tapi kenyataannya ketika itu tersedia, tinggal ambil dan nanti bayar. Tiap kali gue keluar ruangan, gue ngambil 1 pisang goreng. Sebenarnya keluar ngambil lagi, keluar ngambil lagi. Tadi ngambil lagi kan donat. Ambil donat. Jadi semua itu bisa berubah karena tersedia. Iya. Kalau segala sesuatunya telah tersedia, ambillah, makanlah, ya kan? Secara nggak langsung mindset berubah. Ya, seperti proses LDR dan ketika terjadi perselingkuhan, yang jauh kalah dengan yang selalu tersedia. Gue minum dulu. Ya masuk akal sih. Karena kalau ada di depan mata itu tersedia ya. Tapi kalau yang jauh, kalau hubungan jarak jauh, terus yang satu dipepet terus sama yang deket situ. Iya. Ya. Gimana dong? Di situ celah maksudnya. Iya.
Ya, benar. Ya. Gue jadi patah nih. Gue jadi patah nih udah. Jadi kayak apa sih? Itu kayak enggak gini, itu kayak gini kayak konteksnya kita udah tahu. Ini ya, gue punya analogi. Kita udah tahu sesuatu yang baik itu makanan sehat segala macam bla bla bla, pola hidup yang sehat, makannya sayur, buah gitu. Tapi ketika di dekat kita selalu disediakan junk food, seringkali kita jadi ngemil ini. Ya, jadi padahal kita ya. secara nulis udah tahu ini nggak bagus, maunya yang itu. Ya itu sama kayak, ya benar sih nggak salah sih. Ya, maksud gua, zaman gua kecil dari pertama kali bisa makan itu gua ya namanya orang timur kan pasti nggak jauh dari ikan-ikanan ya. Iya. Ya kan. Gue terbiasa makan dengan ikan. Begitu gue SMA, lulus SMA, kuliah, gue ngekos, ya kan. Jauh dari ikan-ikanan ini yang bikinan nyokap gue. Kalau kita udah tahu itu sehat ya. Nah, deket sama makanan-makanan yang cepat saji kayak kendor, Kentucky dorong gitu kan. Terus warteg yang lo bisa milih ya kayak udahlah biar praktis, gitu ya. Biar praktis dan murah, gue ngambilnya telur. Sayur ini itu masih sehat itu. Iya, maksud gua, tapi kan kebiasaan lu sehari-hari ini akan berubah. Gitu. Poinnya itu. Walhasil begitu gua pulang, gua ngekos baru taruhlah 6 bulan gitu kan. Gua pulang ke rumah, nyokap gua bikinin ikan apa gitu. Tiba-tiba pas gua makan, kok amis. Semenjak waktu itulah sampai sekarang gua jadi susah makan ikan. Jadi gua makan ikannya tuh milih yang nggak amis doang. Oke. Gitu loh. Secara nggak langsung kan pola itu jadi berubah tuh. Iya. Dari yang kalibrasi lu berubah juga di situ. Yang lu tadinya bisa makan, lu udah tahu badan lu bisa makanan sehat, tahu-tahu udah terbiasa dengan yang ancur-ancuran lah, yang ada. Karena itu selalu disajikan. Gitu. Ya udah, semenjak waktu itu gue jadi susah makan ikan. Jadi lebih nggak susah sih, lebih memilih kalau bisa milih yang lain ya pilih yang lain. Iya. Atau ada momen-momen tertentu yang gue pengen, tuh kayaknya gue lagi pengen makan gurame. Jadi itu kayak semacam hubungan toksik ya. Jadi hubungan toksik tuh nggak selalu dengan perselingkuhan manusia, tapi juga dengan makanan. Iya, tapi toksik itu sopan. Kenapa? Ketok-ketok dulu. Iya. Tapi habis itu sakit. Sik. Gak bisa. Iya deh, iya. Ini nih bapaknya warung pojok. Tadi kita udah sempet cerita lagi udah ada ini nih kebiasaan pola makan gue berubah nih. Sekarang jadi ngemilan nih. Tiap kali break ngambil depan. Pokoknya tiap pulang dari sini siap-siap. Waduh, nih memperhitungkan kocek kita kalau nongkrong. Bahaya juga ini. Udah gitu, gue orang yang selalu kalau ada usaha itu sebisa mungkin kalau temen gue atau siapapun itu kan sebisa mungkin ya walaupun boleh ngutang bayarnya nanti please jangan karena itu akan merugikan buat teman kita karena dia buka usaha otomatis berharap modalnya itu balik ya kan dan modalnya balik ini plus keuntungan dong. Plus keuntungan dong. Ya enggak, maksudnya modalnya balik. Habis itu keuntungannya itu menjadi modal baru yang berulang-ulang. Habis itu tinggal nyedot keuntungannya toh, ya kan? Nah, harapannya seperti itu, tapi kalau misalnya kita sebagai teman itu ngutang, nggak mau dia modal ulang, di mana keuntungannya nggak akan kelihatan. Oh, Masya Allah, kaget ya. Ada asisten Mr. Kim. Akhirnya anakku bisa nongol. Apa nih? Ini roti nyil. Oke guys. Roti nyil. Kita dapat roti. Itu sojunya nggak ada. Oke. Tunggu sabar, nanti sojunya di depan sini loh. Oke. Meja depan sini loh. 2 botol ini loh. Amin. Gue mau amin. Gue seneng banget kalau kayak gitu. Yang penting udah ada usaha. Iya. Bu Teta, makasih ya Bu Teta. Dari anakku tersayang.
Oh, minta dioper ke sono. Oh, minta dioper. Belum juga ngambil, udah bisa dioper. Mana nih? Udah, gua ambil dulu. Dah. Terus nyelamatin buat lo dulu gitu? Iya, nggak, gua mau ngambil yang pengen gua cobain. Oke. Dioper dah tuh. Kalau bisa ke sana, kalau gua kasih situ kan jauhan. Kan? Apa? Lu bisa lihat kan pola gua? Ini gua udah ngambil lagi nih. Menjadi ngunyah lagi. Padahal yang gua ambil tadi ini aja, 2 ini aja belum kemakan. Nah, kayak gini sekarang. Gini. Jadi yang kalah sama yang selalu ada. Kalau dari sini itu masih susah. Kalian perhatikan kita nanti ya. Kalau setelah episode ini kita makin gemuk, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena makanan dan minuman sudah tersedia selalu selama warung itu buka. Ya, kita sih berharap warung itu tetap buka. Karena lingkungannya sih enak buat nongkrong. Ya. Cuman kalau sore kita sarankan bawa autan sendiri. Ya kan karena kebun, karena taman-taman, jadi pasti nyamuk maghriban itu pasti banyak. Itu bukan karena lingkungannya nggak bersih ya, justru bersih dan enak. Cuman ya nyamuk maghriban mah nggak ada yang bisa ngelarang. Bentar, nyamuk kalau lagi maghriban gimana? Hah? Nyamuk maghriban? Ya, soalnya kalau nyamuk maghriban itu kan nggak ke masjid, kita aja yang ke masjid. Nyamuknya keluar. Nyamuk lagi maghriban. Visual gue langsung hancur ngeliat nyamuk pakai sarung. Nggak gitu konsepnya Mas. Nih. Assalamualaikum. Apaan? Numpang nyedot. Psikiater kita lagi nggak tahu bergaya apa ini. Nggak tahu dia juga lemah sama makanan. Oh, keju manis, enak. Ya. Ini pasti saja. Itu yang rasa apa? Nggak apa-apa. Gua ini. Mau abonnya dong. Karena gue pecinta abon. Gua dong. Karena abon tidak pernah bohong. Bikin tagline aja. Artinya apa? Gue juga masih bingung. Kan? Tadi lagi ngomong apa sih? Apa lupa? Tadi masih seputar warung. Jadi kita menginfokan bahwa kita punya tempat nongkrong yang enak sekarang. Jadi kalian di luar sana kalau mau nongkrong, sok atuh datang ke sini. Jangan sungkan-sungkan. Kita ada di Palem Ganda Asri. Limo. Ya. Warung pojok itu adanya di Jalan Tupai 3. Ya. Paling ujung. Pokoknya mantap. Nanti kalau misalnya Mas Ino nggak keberatan, akan di-spill sama dia warungnya. Iya, biar orang tahu bentukannya kayak gini, walaupun dia udah sampai Palem Ganda Asri. Nah, jadi Jalan Tupai 3 kan, kalau dia nggak tahu bentukannya kayak gimana kan, susah. Jadi ntar tinggal tunggu ntar munculnya tuh antara tulisan keberatan atau spill. Ternyata tulisannya cuma keberatan. Kalau misalnya nggak keberatan, ya kan, itu akan di-spill. Tapi kalau keberatan mungkin berganti menjadi tulisan keberatan. Ya, bisa jadi cuma gitu doang. Ya. Wah, emang males lu dasar. Bantu sedikit lah usaha saudara-saudara kita ini. Ya, coklat beng-bengnya enak. Tapi yang bikinan warung pojok ya, kalau bikinan yang lain betul. Jadi, tapi gimana? Menurut tuh tadi yang gue sempat bahas hubungan yang nggak sehat, hubungan toksik itu seperti junk food. Ya, nggak sehat memang, tapi kita nggak bisa ngindarin karena itu banyak di sekitar kita. Banyak. Tapi ya sebenarnya sih
Prosesnya itu tergantung orangnya, Mas. Nah, itu juga. Betul. Prosesnya itu tergantung orangnya. Karena ada beberapa yang LDR itu gagal. Ada. Maksudnya LDR itu malah bukan gagal. LDR itu malah jauh lebih sukses dibanding yang dekat. Ada ya? Ada ya? Ada. Hah? Nah, kalau yang gagal 2 kali itu biasanya karena kenapa kejadian gitu? Itu tergantung Mas. Nah, jadi kan, maksudnya gini kan biasanya gagal sekali dan kedua itu gini, gagal sekali karena belum pernah. Kedua itu seolah-olah nggak pernah bisa belajar. Itu apa emang enggak dong gitu? Aduh, dijawab dong. Masih. Dijawab dong. Jawab dong. Lu pasti akan kecewa kalau lu nanya terus orang itu nggak jawab. Ya sabar dong. Jadi kenapa Mas? Kenapa bisa sampai 2 kali gitu ya? Karena nggak cukup sekali. Yang tadinya sama lagi posisinya cuma orangnya yang dibalik. Maksudnya? Maksudnya gimana itu? Ya, tadinya si tokohnya ini di Salatiga, si produknya ini di Jakarta. Produk. Terus itu gagal. Yang pertama enggak produknya yang enggak di Salatiga dong. Enggak di Jakarta dong. Di mana produknya? Enggak. Saya nggak mungkin dong nyebut daerah. Ya, oke. Di mana satu di Pulau Sulawesi lah. Oh ya. Oh, di tanah kelahirannya. Kelahiran. Enggak, tanah kelahiran orang tuanya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Bukan, pokoknya di Sulawesi. Nah, itu yang pertama gagal. Terus Poso ya? Hah? Poso. Enggak, bukan. Oh, bukan. Terus ke yang kedua udah ada pelajaran dong dari yang pertama. Beda kasus. Kasusnya beda. Kan pada akhirnya kan Efeknya sama. Tapi gagalnya sama. Gagalnya sama karena di kasus yang itu karena di LDR itu juga. Enggak di LDR juga sih, apa sih sebetulnya? Di subbab itu juga. Bab-bab kehidupan kan banyak. Nah, ini di subbab satu subbab. Oke. Apa bedanya? Oke. Iya. Itu film. Iya, Wow. Terbelenggu dalam LDR. Kalau terbelenggu dalam kebodohan itu yang kayak rental motor. Itu 3 hari. Iya. Apalagi nih? Pacaran 3 hari putus. Kayak rental motor dah. Bukan saya. Kan. Mendingan sejam putus. Nyari short time. Oke. Profesional itu bunganya. Bos. Tuh. Ya nggak apa-apa sih. Itu mungkin 2 kali tapi di seputar itu tapi sebenarnya sudut pandangnya beda ya. Beda. Ada perbedaan. Ya yang penting jangan sampai 3 kali nanti dapat payung. Soalnya kadang ya yang tadi gue bilang, kadang yang justru malah yang LDR-nya ini yang berjalan. Piring cantik dong. Iya. Lumayan lah, paling nggak ada yang cantik walaupun cuma piring gitu. Jadi dapet cantik walaupun cuma piring. Iya. Walaupun itu kadang suka bohong loh. Kenapa? Yang suka ngasih hadiah piring cantik apa? Sabun. Biasanya sabun kan. Beli 2, hadiah piring cantik. Ya kan? Terus? Begitu gue tukerin nih, gue beli 2, dikasih piring cantik. Menurut gue itu gak cantik. Karena piring-piring itu kebanyakan peang. Oh iya. Bentuknya ya? Bentuknya yang bener gak? Oval. Aneh-aneh itu. Iya. Dipakai panas udah gak simetris. Pertanyaan gue, ini cantiknya di mana? Ayo. Dipakai panas banget retak. Bener nggak? Betul. Iya. Iya kan? Tapi bener Bang, mungkin bener katanya Bang, di situ mungkin cantiknya. Iya. Karena cantik kan menurut orang kan beda-beda ya. Ya sebenarnya cantik menurut orang tuh semua sama. Serius? Gimana? Hah?
Cantik itu one of million. Paham nggak? Di mata lo, orang yang paling cantik pasti cuma satu-satunya dari jutaan. Iya, makanya one of million, ya kan? Nah, piring reject itu juga one of million. Tapi nggak cantik. Tapi nggak cantik itu yang jadi sayangnya. Serius, orang cantik itu one of million loh. Gitu. Bisa jadi lu bilang cantik, gue belum tentu bilang enggak, biasa aja buat gua gitu. Tapi balik lagi, jangan sampai 3 kali. Hah? Jangan sampai 3 kali. Jangan sampai 3 kali. Karena apalagi udah ketahuan ceritain nih. Makanya udah dibilang cantik, ternyata kagak cantik. Makanya piring pula. Yang besok mau datang dari jauh ini disuruh stay di Jakarta aja. Ya. Apa sih kok gila ya? Apa sih kenapa dia? Nggak tahu. Ini sakit rambut saya, jam saya. Gila ya nih saya. Ya. Dan gua akan ngejaga itu sih. Akan selalu ingetin, udah ngapain nantirin pulang, terus ini aja. Itu satu bentuk support ya? Ya biar makin semangat. Ada yang nemenin di sini. Tapi beneran. Kalau sampai gagal, gue cari tuh piring peyang gue kasih. Piring loh ya, bukan mangkuk ya. Gak usah. Nih. Kemarin ada iklan apa sih? Udah ngomongin gagal aja gak tahu. Mie instan. Makanya jangan sampai di TV tuh sampai kejadian tuh piring peyang. Masalahnya kan ini aja belum tahu lu mau apa. Yap. Ini dong, positif dong. Yakin lah. Gua rasa itu sih. Dari kemarin kan dia udah slow respon ya sama gua, nggak pernah cerita, nggak pernah ngobrol gitu kan. Terus waktu dia ngobrol nih sama gua udah lama nih nggak curhat sama lo. Apaan? Iya, jadi ada cewek gini. Gue cuma satu takutnya, kenapa dia selama ini nggak pernah mau cerita sama gue. Takutnya diangkat ke sini. Dan itu terjadi. Iya. Tapi nggak sih kalau. Tapi kan sebenarnya gue ngangkat ke sini itu kan sebagai bukti bahwa gue support ya. Gue support banget. Ya. Kalau gue sih support ininya aja, jangan sampai dapat. Ngobrolnya ke sini. Kalau itu kan bentuk support lu, kalau bentuk support gue ya itu. Jangan sampai gue cariin piring peyang buat lu. Terus gue bilang sama lu, nih cantik. Tapi saya kan nggak nyari cantik. Hah? Enggak. Itu lebih tepatnya. Sekarang yang dicari sama dia itu bukan yang cantik-cantik, udah enggak. Udah. Dia sekarang nyari yang cewek yang nggak mau mutusin dia, udah. Jadi dia nyari yang selalu ada ya. Iya, gitu. Intinya sih di situ. Oke. Gue support. Semangat. Dia mah suka kayak gitu sih orangnya. Bisa juga lu cerita. Nggak usah nyesel. Ini kan bukti supportnya. Toh kemarin juga lu cerita sama gue juga masih kentang kan, nggak semuanya. Ya makanya gue angkat di sini ya kali aja lu jadi lebih terbuka ceritain semuanya. Nggak jadi konten dong. Oh iya. Amit udah jadi kan saya juga tension ya. Tapi lu pikir positifnya. Ini bener. Tadi dulu bang, ini salah saya cerita sekarang sama YouTuber. Semua diangkat. Enggak diangkat. Mak saya nonton episode kemarin. Yang apa? Yang mana? Kalian berdua mengundang. Ya memang iya, kalau itu kan memang iya. Itu kan beneran mau datang. Ya bagus. Ya nggak apa, emang itu tujuannya. Ya saya bilang itu bohongan. Enggak, gimana bisa lu bilang itu bohongan, orang kita ngundangnya beneran. Tapi jawab apa ini dong? Enggak, orang mereka ngundang kok. Kita undang gua. Iya.
Nih buat mamanya. Udah. Saya mute nih di sini. Oke. Dia mah gitu. Tahu. Lu minta support dari emak lu kan enak hidup lu. Bokap gue depan ngobrol. Gue dengerin keren. Ya? Jangan bang, nanti abang sama Salam gak bisa ngerokok. Iya benar. Oh iya. Iya gak bisa, gak pakai asma soalnya. Jangan, kalau itu jangan. Oh. Enggak apa-apa, cuma satu episode enggak apa-apa. Kita tag-nya outdoor. Ya bang, nyokap ini masuk angin kalau dulu. Ya ada tolak angin, campur teh. Gua kasih bonus deh, antimo. Nah. Tidur yang ada. Ini bisa gak sih ketiga itu dan bahas saya? Ketiga kali itu bahas saya. Enggak, soalnya yang di antara lu berdua yang kalau dibahas tuh masih ketawa ya cuma lu. Ino dibahas cemberut. Gua benci banget kalau ngeliat dia cemberut, asli. Kayak pengen gua timbuk sendal. Apalagi kalau event ngeliat dia cemberut karena klien minta ini minta itu. Anjing nih. Pengen banget gua keprak, sumpah. Rambutnya makin naik ya? Iya. Nyebelin banget ya udah. Kalau udah cemberut udah nyebelin banget mukanya. Cuman kalau lo kan masih bisa ketawa. Bener gak Mas? Iyalah. Ketawa itu sehat. Ketawalah sebelum ketawa itu dilarang. Sehat itu indah. Indah itu cantik. Cantik itu nggak peyang. Kalau yang peyang itu kalau udah sampai 3 kali. Ujung-ujungnya ke sana. Gue udah nembak lagi. Ya maaf ya. Gue lupa dari kita bahas apa sih? Ya itu piring peyang. Oh bukan ya? Kagak. LDR, hubungan toksik, jangkut. Sebenarnya kita ngomongin pola, maksudnya pola yang udah kita tahu itu benar, bagus. Knowledge kita udah tahu, tapi kita sering kalah, sulit ngejaga itu karena ternyata yang nggak bagus ini tersedia di sekitar kita. Sebenarnya enggak, kalau based on pengalaman gua, sebenarnya yang bikin orang berubah polanya itu karena satu hal. Apa itu? Apa itu? Curiosity. Penasaran. Gitu loh. Oke. Karena ada pernah kejadian ini suami istri tinggal sama-sama, ya kan. Terus tiba-tiba ada orang ketiga, tapi jauh di luar kota sana, ngedeketin salah satunya, ya kan. Nah, yang bikin dia bisa ninggalin pasangannya itu otomatis apa? Curiosity-nya terhadap orang ini. Penasaran. Padahal kalau dibalik itu adalah saran pena. Jadi saran pena. Jadi itu jadi cuma saran pena, ya. Oke. Nah, kalau saran pena itu bentuknya cuma tulisan. Ya. Nggak harus jadi curiosity. Ya. Karena city nggak kuri. Nggak ke sana maksudnya. Nggak ke sana. Nggak. Karena city itu nggak carry, city itu sedan. City itu kota. Kalau carry itu van. Minibus. Iya minibus. Tapi kecil. Iya kan mini. Iya makanya. Jangan galak dong. Enggak. Ntar darah tinggi lagi. Enggak. Ntar infus lagi. Enggak, udah. Ketiduran lagi. Enggak, udah. Ujung-ujungnya ntar dapat piring cantik loh, peyang. Dia itu bukan ya lu. Gitu. Jadi tapi gini, maksudnya emang kalau kita nggak kuat-kuat ya, maksudnya dengan mengset yang pengen kita tuju, itu emang kita bisa sangat terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar. Gitu. Jadi kayak ya itulah itu ya hubungan itu jadi
kalau kita ngomongin hubungan atau banyak hal-hal yang kita pengen achieve tapi kita udah tahu caranya, knowledge-nya tahu harusnya begini, terus kita geser, itu semua gara-gara junk food tuh, gitu. Iya. Secara nggak langsung kan karena rasa penasaran itu terhadap junk food ini. Iya. Dan mudah didapat, itu dia. Sebenarnya mudah didapat ini belum tentu. Mostly ya. Karena rasa penasaran itu gue effort mahal pun akan gue lakuin selama penasaran gue ini bisa gue rasain. Oh ternyata begini. Walaupun setelah itu ada dua pilihan lagi nih. Lo balik ke pola lo yang lama atau rasa penasaran lo ini malah membuat lo nyaman terhadap junk food ini. Kan gitu. Intinya tuh di penasarannya. Kalau misalnya lo nggak penasaran, berasa nggak akan ada perubahan terhadap pola. Itu kalau gue tadi ngambil pisang goreng sampai 3 kali itu bukan penasaran dong. Bukan, lo emang lapar. Suka. Iya, ternyata pisang gorengnya enak. Iya, itu udah nggak penasaran dan lagi. Lo nggak penasaran, tapi lo ngambil lagi. Akhirnya apa? Dari rasa penasaran ngerubah pola lo. Ternyata lo, wah suka nih sama junk foodnya. Iya. Gitu. Itu bukan junk food sih tadi. Iya emang bukan. Itu namanya Danggor. Jajanan bahasa Inggrisnya itu apa? Snack. Masa snack market, jajanan pasar? Jajanan pasar. Iya. Banyak. Ada beberapa hal yang sulit kita terjemahin. Masa gue bilang itu citizen? Netizen? Karena suka ngegoreng, gorengan. Kan enggak? Apa? Nggak ada. Nggak bisa. Fried. Ya gorengan. Banana fried. Nggak maksudnya. Wow. Nggak spesifik aja. Ya maksudnya kalau misalnya lo bilang jajanan pasar itu bahasa Inggrisnya jajanan pasar. Jajanan maksudnya adalah makanan. Satu jelas itu. Apa bisa dibilang street food? Street food. Lebih bilangnya dibilang street food. Street food ya. Benar. Ya. Lebih masuknya ke street food ya. Street food. Oh, jajanan pasar it's street food ya. Lebih masuk. Masuk. Gitu. Hah? Apa sih? Piring cantik. Oh alah. Oke. Kenapa nggak diungkapkan? Pelan banget. Dia ngomel dulu bang. Enggak kan ngomel. Tapi kalau street jam macet jadinya nggak ketat, macet. Kemarin gue mau pakai celana yang street gitu kan, cuman akhirnya nggak jadi gue pakai karena celananya bolong. Nah, benar juga tuh. Ya. Kemarin ada yang dapat ilmu baru. Apa itu? Gitu. Gue WhatsAppan kan sama dia kan. Pakai baju apa nih? Gue bilang polo hitam. Celananya bang, apakah celana jeans, bahan atau apa? Bebas. Gue bilang bebas. Terus? Iya, kan gue bilang bebas, nggak apa-apa. Gue bilang gitu kan. Nah, pas di hari H-nya, gue pakai celana pendek. Nah, gue pakai celana pendek, ya emang kenapa? Kan gue bilang celananya bebas. Dia pakai celana dalam? Enggak, kalau gitu pakai celana dalam. Kalau gitu pakai celana dalam. Ya juga. Dan mereka semua celana pendek. Mereka semua celana panjang. Jadi gue celana pendek, terus teman gue ada yang celana pendekan juga, gitu. Makanya
Ya kalau misalnya orang-orang lama di dunia event dia pasti udah bisa tahu lah. Event di sini pakai celana pendek sebenarnya nggak masalah. Event kayak gini tuh sebenarnya celana pendek nggak masalah. Event yang kayak gini malah nggak boleh pakai celana pendek sama sekali. Tapi apapun bentuk event itu kalau lo bekerja di situ, supposed to be pakai sepatu. Oh iya. Itu aja. Iya sih. Tapi menurut gua karena udah pergeseran juga. Sekarang tuh kan celana pendek udah lebih diterima di mana-mana. Nggak untuk sesuatu resmi, tapi udah stylenya, trennya tuh lo keluar pakai celana pendek udah nggak apa-apa. Kalau dulu kan kita mau keluar celana panjang. Enggak juga. Dulu tuh seperti itu, sekarang kan enggak. Karena gue salah satu penggemar celana pendek dari dulu. Gitu. Maksud gue praktis, simple, tapi yang pasti sepatuan. Misalnya lo datang ke sebuah klub atau ke tempat resto yang elegan atau gimana, lo pakai celana pendek pun itu nggak akan dilihat sama orang dengan sebelah mata. Selama lo pakai sepatu. Iya. Terus ada satu nih tips. Buat di hotel-hotel bintang 4 ke atas, disarankan jangan pernah sarapan atau ke restorannya pakai slipper. Kenapa? Karena untuk beberapa hotel lo akan dilarang masuk, disuruh ganti sepatu atau ganti sendal jepit biasa. Kecuali sendalnya mereka ya? Hah? Kecuali sendalnya. Enggak, slipper itu sendalnya mereka, sendal hotel. Oh. Itu malah nggak boleh. Karena itu diperuntukkan kayak lo di kamar aja gitu loh. Jangan keluar-keluar gitu. Ya. Jadi kalau misalnya gue kadang suka sedih ngelihat orang nginep di hotel bintang 5 terus tiba-tiba pas turun buat sarapan ya dia pakai slipper. Gue suka ya Allah, mendingan lo pakai sandal swallow deh. Itu jauh lebih layak dibanding lo pakai slipper. Tuh. Karena logikanya artinya orang itu prepare gitu, jadi jauh lebih dihargai walaupun itu swallow ya, tapi kan lo prepare, lo buat swallow sendiri. Iya, kan kalau slipper juga kan slipper apa slipper tukang tidur dong. Slipnya tuh slipper tukang tidur. Slipnya tuh slip. Nah, nyelip. Slip. Nah. Itu karena slipper itu nggak ada yang bentuknya kayak sandal jepit, nggak. Oke. Karena dia slip on. Oke. Jadi slipper itu juga emang tidak diperuntukkan untuk keluar ruangan karena kan dia licin ya kadang ya. Ya. Itu juga yang nggak bagus. Dan kalau kita ke resto, ya lu nggak pernah tahu ketika tahu itu ada apa tuh, ada palu jatuh gitu atau palu jatuh jauh banget. Minum garpu, pisang. Nah, makanya kalau keluar tuh kalau bisa lu udah siap pakai helm proyek. Injek pisau stick. Niat itu namanya. Ya intinya itu. Tapi intinya bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya. Sama satu hal. Kalau orang udah naruh kunci kamar di meja, jangan pernah lu dudukin meja itu. Ada yang begitu? Ada. Gue udah ngetem nih, di meja kosong nih. Gue taruh kunci meja gue, kunci kamar gue di situ. Terus orang itu makan. Begitu gue balik situ, orang itu lagi duduk di meja. Di kursinya. Karena duduknya di meja itu. Di kursinya. Maksudnya meja itu udah gue tem. Dia duduknya tuh di kursi. Ngomong dong. Terus pas gue pikir lu ngomongin masalah moral. Sampai gue bilang kalau udah ada kartu jangan dudukin meja itu. Ya emang nggak boleh duduk di meja. Emang. Terus gue bilang sama dia, Mas, maaf nih, ini kan kunci kamar saya. Mas di kamar ini, gue gituin. Enggak, saya duduk duluan di sini. Pengen gue tabok tuh orang. Oh, iya Mas ketinggalan ya. Gitu. Kesel banget gue sama orang kayak gitu. Kayak nggak punya etika lu nginep di hotel. Ya. Mungkin dia nggak tahu. Iya artinya kan lu baru gitu loh. Sebaru-barunya gua, kalau gua ngelihat di meja itu udah ada barang seseorang, gua akan duduk. Logikanya gitu. Ya.
Hilang malah disambar. dikantongin. Aduh. Mobil sama STNK. BPKB sekalian. Donasi. Bantal kamarnya Bang Tarsi. Sleeper aja nggak boleh masuk. Lo bawa bantal kamar. Curiga lo pulang disuruh tunggu dulu. Bentar ya kita periksa dulu nih kamarnya. Takut lemari juga dibawa pulang. Kalau menurut lu pernah ada yang baik apa yang orang umum bisa langsung paham gitu? Lu tempelin apa KTP gitu? Ya enggak, kalau misalnya dia emang sering dan rutinitas atau minimal 1-2 kali pernah nginep di hotel, ya supposed to be itu udah. Atau lu bikin Udah tulisan? menandakan bahwa meja itu udah yang Atau lu pakai stiker Abram still here gitu. Bisa bawa-bawa. Nah, lu bikin stiker sendiri. Harus lebih gue kena cas sama hotelnya ya, karena nempelin stiker di situ. Oh enggak, ya udah nggak usah ditempel, cuman kayak misalkan rokok nih, rokok lebih masuk akal. Bisa. Rokok itu bisa lu kasih tulisan juga. Bisa. Gitu. Tapi masa gue sebagai penghuni hotel itu bukan karyawan di hotel itu harus mengedukasi orang. Tapi bisa loh, begitu gua ini. Sedangkan gue mencari tahu edukasi itu ya gue cari tahu sendiri. Iya, tapi kan nggak semua. Selain gue pernah kerja di hotel. Kan nggak semua orang punya pengalaman kayak lu. Bisa jadi dia duduk gini, wah ini kartu siapa ketinggalan. Dia malah ambil kartunya diserahin ke. It's supposed to be. Ketinggalan sih duduk situ. Iya. It's supposed to be kartu itu ada di resepsionis dong. Iya. Nggak ada di meja itu. Nah gue balik ke meja itu kartu itu masih ada kok. Oh iya. Ayo. Berarti kan emang etikanya dia aja yang ngaco. Bisa jadi dia nge-duplicate kartu. Iya. Atau dia mungkin gue nggak bisa balik ke kamar dong. Atau mungkin dia begitu dia duduk situ dia langsung merasa itu kartu dia gitu. Bullshit Lupa lah. dia gitu. Orang nggak diambil sama dia. Nah. Ujung-ujungnya gue ambil, gue pindah meja. Tapi yang gue tangkap ini lu kesel loh. Kesel banget. Kesel banget. Karena itu space yang enak buat duduk. Makanya gue ngetem di situ. Iya, bukanya aja sampai lama banget berbunyi. Nah ini ada keju yang netes-netes. Jadi gitu. Ya udah, gini deh. Daripada lu kesel terus, makan terus nggak berhenti, malah junk food terus. Akhirnya lu udah masuk ke dunia toksik kan kalau kayak gini. Iya kan? Gue bukan tipikal orang yang ngemil. Makanya ujung-ujungnya lu gini. Kecuali tersedia. Udah. Ini udah kelewatan dah. Kita tutup aja deh kalau gini deh. Close aja, close aja. Sebulan. Jangan toksik. Dua kata. Kalimat. Iya, jangan toksik itu bisa menjadi sebuah kalimat. Yaudah. Jangan kalah dengan yang toksik. Ini nggak enak. Lebih panjang. Tapi ya udah lu lagi. Ini gimana sih bikin penutup susah banget. Toksik itu adalah racun. Oke. Karena untuk percintaan yang dibutuhkan madu, bukan racun. Hati-hati dengan hubungan toksik karena itu seperti junk food. Seperti apa? Junk food. Oke, tetap nyambung di channel ini bersama gua Abram, dia Alam. Gua Alam, dia Abram.